warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, kloter 1 akan memaparkan hasil praktikum pertama dari ekologi umum yang berjudul pengenalan alat dan pengukuran pada faktor lingkungan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Pratama Putra. Dan saya Indah Sabrina Putri. Saya Siti Dahlia. Saya Afida. Saya Sabrina Nadila. Saya Reina Zadia. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yang pertama itu mengetahui macam-macam alat, isi dan cara kerja dari beberapa alat yang digunakan dalam pengamatan lingkungan abiotik ekosistem terestrial. Yang kedua, mengetahui macam-macam alat, fungsi dan cara kerja dari beberapa alat yang digunakan dalam pengamatan lingkungan abiotik di ekosistem akuatik. Selamat menyaksikan. Baik, alat pertama yang digunakan yaitu ada soil tester. Soil tester ini merupakan alat yang umumnya berfungsi untuk mengukur pH dan kelembaban pada tanah. Lalu selanjutnya ini ada cara penggunaan dari soil tester. Soil tester dapat digunakan dengan cara menekan tombol on selama sensor, kemudian ujungnya ditancapkan pada tanah sampai 25% bagian keseluruhan sensor atau probe masuk ke dalam tanah. Tunggu sekitar kurang lebih 10 menit, lalu soil tester akan ditekan sampai jarum berhenti. Setelah itu tunggu kembali kurang lebih 30 detik sampai terdengar bunyi pada alat, dan setelah itu jarum pada soil tester akan membaca angka kelembaban tanah dan pengukuran pH yang dinyatakan dalam satuan persen. Lalu selanjutnya ini ada cara perawatan dari soil tester. Nah, untuk perawatan alat yang perlu diperhatikan adalah probe. Ketika setelah ditancapkan ke dalam tanah, probe itu harus dibersihkan dengan lap kering. Hal ini dilakukan agar tidak merusak sensor pada probe tersebut. Setelah itu, soil tester ini dimasukkan ke dalam tempatnya dan disimpan kembali di tempat yang kering. Kedua ialah luxmeter. Luxmeter merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dengan prinsip kerjanya yaitu mengubah intensitas cahaya menjadi arus listrik. Di sini, luxmeter yang digunakan ialah dengan kode merek LX-1330B. Nah, fungsi dari luxmeter ini ialah untuk mengukur intensitas cahaya pada suatu tempat atau ruangan. Lalu, cara kerja yang digunakan untuk menggunakan luxmeter ialah: pertama, siapkan luxmeter yang ingin digunakan untuk mengukur intensitas cahayanya. Kedua, tekan tombol power pada luxmeter. Ketiga, pilih satuan cahaya yang diinginkan, yaitu ada lux dan Fz. Keempat, pilih range angka yang ingin ditampilkan pada layar luxmeter, atur sesuai kebutuhan. Kelima, buka penutup sensor pada sensor luxmeter. Keenam, arahkan sensor luxmeter ke arah datangnya cahaya yang ingin diukur intensitas cahayanya. Ketujuh, catat angka yang muncul pada layar luxmeter, tetapi sebelumnya tekan tombol hold terlebih dahulu. Kedelapan, ulangi percobaan mengukur cahaya dengan luxmeter beberapa kali, lalu hitung rata-ratanya. Kesembilan, jika sudah, tutup kembali sensor cahaya luxmeter dengan penutupnya. 10, tekan kembali tombol power sampai luxmeter mati. 11, simpan kembali luxmeter pada tempat yang aman. Nah, cara perawatan luxmeter itu antara lain: pertama, simpan luxmeter pada tempat yang aman. Kedua, pastikan sensor luxmeter dalam keadaan bersih dan tidak rusak. Ketiga, pastikan baterai dalam kondisi yang baik dan penuh. Jika dirasa sudah mau habis, segera ganti baterai dengan jenis baterai yang sama. Keempat, gunakan alat luxmeter sesuai dengan fungsinya. Kelima, jangan arahkan luxmeter ke arah cahaya yang sangat tinggi. Atur terlebih dahulu range angka pada luxmeternya. Alat yang selanjutnya yaitu neraca analitik. Neraca analitik digunakan untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum percobaan yang membutuhkan penimbangan. Cara penggunaan neraca analitik. Yang pertama, hubungkan neraca analitik dengan listrik dan nyalakan tombol on. Yang kedua, pastikan piringan neraca dalam keadaan bersih dan skala yang tertera di layar display menunjukkan angka 0. Yang ketiga, letakkan aluminium foil di atas plat neraca. Yang keempat, baca skala yang tertera pada layar display dalam satuan gram.
Letakkan bahan kimia yang akan ditimbang di atas aluminium foil. Selanjutnya, catatlah hasilnya. Selanjutnya, cara perawatan neraca analitik. Yang pertama, letakkan neraca analitik di ruang tersendiri. Yang kedua, letakkan neraca pada meja yang kokoh. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam menimbang bahan kimia, khususnya bahan kimia yang bersifat korosif. Yang keempat, hindari menggunakan cairan pembersih untuk membersihkannya. Yang terakhir yaitu selalu lakukan kalibrasi secara berkala. Alat yang ketiga adalah stopwatch. Fungsi stopwatch adalah untuk mengukur lamanya waktu. Nah, cara penggunaannya itu ada 4. Yang pertama, pastikan stopwatch dalam keadaan 0 atau terkalibrasi. Yang kedua, tekan tombol start untuk memulai pengukuran. Nah, yang ketiga, tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran. Yang keempat, baca skala stopwatch dengan menjumlahkan angka di skala menit dan detik. Cara membaca stopwatch. Yang pertama, baca skala jarum yang menunjukkan menit pada jarum yang berukuran pendek. Yang kedua, baca skala jarum yang menunjukkan detik pada jarum yang berukuran panjang. Hasil pengukuran sama dengan jumlah skala menit ditambah jumlah skala detik. Selanjutnya, cara merawat stopwatch. Cara merawat stopwatch agar tidak cepat rusak adalah sebaiknya setelah stopwatch digunakan, stopwatch dibiarkan hidup sampai gerak jarumnya berhenti sendiri. Hal tersebut dilakukan agar pegas dalam stopwatch tidak dalam keadaan tegang, sehingga stopwatch tidak cepat rusak. Alat selanjutnya adalah dometer. Dometer berfungsi untuk mengukur kadar O2 atau oksigen yang terlarut di dalam air dengan satuan persen. Cara penggunaan alat dometer yaitu mengkalibrasi alat pada skala 0 dan kemudian memasukkan alat dometer tersebut ke dalam permukaan air dan kemudian diukur kandungan oksigen pada air tersebut dan kemudian membiarkan beberapa saat dan selanjutnya diamati dan dilihat angka yang ditunjukkan oleh alat dometer tersebut. Cara perawatan alat dometer ada 5, yaitu yang pertama, dometer senantiasa disimpan pada case yang tersedia. Yang kedua, dometer selalu melakukan kalibrasi sebelum pengukuran. Yang ketiga, senantiasa membaca penggunaan alat dometer. Yang keempat, tidak menumpukan case dometer. Yang kelima, tidak mendekatkan alat dometer dengan sumber magnet. Alat yang terakhir adalah pH meter. pH meter merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur keasaman atau basa suatu larutan. Sebelumnya, apa sih pH itu? Menurut karangan tahun 2019, pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau tingkat kebasaan yang dimiliki suatu larutan. Total skala yang dimiliki pH berkisar dari 1 sampai 14. Kemudian, terdapat cara penggunaan dari pH meter menurut Devi Rizanti tahun 2021. Cara yang pertama adalah pastikan pH meter telah dikalibrasi sebelum digunakan. Kalibrasi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran suatu alat ukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian cara yang kedua, jika elektroda kering, rendam dalam larutan penyimpanan HI70300 selama 30 menit untuk mengaktifkannya kembali. Kemudian cara yang ketiga, celupkan elektroda ke dalam sampel yang akan diuji sambil mengaduknya secara perlahan. Kemudian cara yang keempat, tunggu sampai indikator stabilitas pada LCD menghilang. Kemudian LCD akan menampilkan nilai pH pada LCD primer. Nah, sedangkan pada LCD sekunder akan menentukan suhu sampel jika pengukuran dilakukan dalam sampel yang berbeda secara berturut-turut. Kemudian yang terakhir, terdapat cara perawatan dari pH meter. Yang pertama, pH meter dikalibrasi sebelum digunakan. Kemudian yang kedua, setelah digunakan bilas ujung elektroda secara menyeluruh untuk menghilangkan kontaminasi. Setelah dibersihkan, bilas elektroda dengan air deionisasi. Dan yang terakhir, simpan pH meter di dalam box dan simpan pada tempat kering serta aman. Sekian pemaparan video mengenai alat-alat laboratorium dari kami kelompok 1. Semoga video yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan juga isi dari video ini. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.